Kapolda, Pangdam, jangan lagi menggunakan taktik-taktik tipu daya yang menggunakan taruh polisi sana, taruh polisi sini untuk jangan. Kalian itu kriminal, itu konsep kriminal, itu konsep kejahatan. Ya, tipu daya yang kalian buat selama ini sudah cukup, sudah harus stop sampai di sini. RMS tidak salah. Untuk itu beta menghimbau sekali lagi kepada Presiden Joko Widodo, sebelum Anda turun dari Anda punya posisi, sadarlah dan ingatkanlah semua rakyat dan semua pejabatmu bahwa hati-hati. Ya, sebab salah melangkah terbongkar semuanya, hancur semuanya. Untuk itu lebih baik dari sekarang belajar, sadar, cari ketoran, berbicara ketoran secara manis dan baik. Kalian sendiri adalah termasuk KKB, pemerintah Indonesia, pemerintah KKB, ya, bukan Papua. Resolusi PBB bilang kalian tidak boleh menghalangi orang yang memperjuangkan hak kedaulatannya. Kenapa kalian menghalangi? Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript. Dikutip dari Wikipedia, Republik Maluku Selatan adalah bekas negara tidak berdaulat. Republik Maluku Selatan RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November tahun 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember tahun 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Christian Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden baru pun dalam pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John Watilet yang dilantik pada April tahun 2010. Presiden RMS ini dikenal sangat berani. Ini studi kasusnya, sehari sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, Watilet mengeluarkan perintah hukum agar Presiden ditahan setelah menginjakan kaki di Belanda. Pada Oktober tahun 2010, Watilet mengumumkan bahwa pemerintah RMS telah mengajukan tuntutan penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pengadilan Den Haag melalui mekanisme court geding atau pengadilan singkat. Terdapat dua tuntutan yang diajukan RMS ke pengadilan Den Haag. Tuntutan pertama adalah desakan kepada Perdana Menteri Belanda Balkenende memaksa Presiden SBY berdialog dengan RMS. Dialog ini bertujuan untuk meminta agar Indonesia menghormati HAM, selain itu juga guna menanyakan keberadaan makam Presiden pertama RMS yaitu Soumokil, yang telah dieksekusi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Sedangkan tuntutan kedua adalah meminta pengadilan Den Haag memerintahkan penangkapan dan pemeriksaan Presiden SBY di pengadilan melalui mekanisme court geding. SBY sebagai Presiden Republik Indonesia dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Maluku. Tuntutan ini sendiri ditolak melalui juru bicara pengadilan Den Haag, dan pengadilan memungut biaya gugatan kepada RMS. Sejumlah pakar hukum menyebut aksi ini tidak berperasaan dan gagal. Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungannya keesokan harinya. Presiden SBY mengumumkan pembatalan keberangkatan ke Belanda pada tanggal 5 Oktober tahun 2010 melalui jumpa pers. Pembatalan undangan kunjungan oleh Ratu Belanda itu dibatalkan karena adanya tuntutan penangkapan dirinya jika berkunjung ke Belanda. Menurut SBY, tuntutan penangkapan Presiden Republik Indonesia mengusik harga diri bangsa. Akibat pembatalan ini, media Belanda memberitakan dengan menyebut tindakan SBY merupakan penghinaan terhadap Ratu serta pemerintah Belanda yang telah menjamin keamanannya selama berkunjung ke Belanda. Video berikut ini merupakan bukti bahwa RMS, sampai tahun 2024 ini, masih melakukan perjuangan menuju kemerdekaan penuh. Bahkan di acara Kesenian Pasifik 2024 pun RMS hadir di sana. Jadi ada apa sebenarnya dengan Indonesia ini? Papua minta merdeka, Aceh minta merdeka, Maluku minta merdeka. Silahkan hantam aspirasi Anda di kolom komentar tetapi tetap sopan santun dan beretika. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa kata UUD 45. Salam dari YouTuber Manuscript. Saudara-saudara, pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 April 2024. Di kesempatan ini, beta akan memperlihatkan kepada saudara-saudara tentang bagaimana negara Republik Maluku Selatan atau RMS mendapat perhatian penuh dari bidang hukum internasional melalui penelitian dari Fakultas Hukum Internasional
di Leiden. Universitas Leiden, Fakultas Hukum Universitas Leiden, Dr. Erik Brabandere dengan suratnya kepada MRDR Tahitu selaku advokat Republik Maluku Selatan di Belanda. Ini suratnya. Beliau mengatakan dalam tulisannya bahwa RMS sekalipun belum diakui oleh banyak negara, tetapi status mutlak dari RMS adalah ketentuan hukum internasional karena telah diakui oleh pengadilan di Amsterdam, Belanda, dan diakui juga oleh hakim-hakim internasional bahwa RMS memiliki status mutlak dalam konteks hukum internasional. Sehingga apapun alasannya, RMS tidak semudah itu digugat semau saja karena RMS memiliki status hukum internasional, maka harus diadili, dilayani juga berdasarkan hukum internasional dan tidak seenak maunya saja. Demikianlah pernyataan Dr. Brabandere, ahli hukum internasional di Fakultas Hukum di Leiden. Beliau sempat memberikan pernyataan langsung dalam penelitiannya sebagai seorang ahli hukum di Fakultas Hukum Internasional di Leiden, mengatakan demikian, bahwa satu negara yang menjalankan sistem politiknya tidaklah memiliki kekuatan hukum untuk bisa menggugat Republik Maluku Selatan. Demikianlah salah satu pernyataan dari Universitas Leiden Fakultas Hukum memberikan penjelasan kepada MRDR Tahitu selaku advokat RMS di Belanda bahwa RMS tidak bisa diganggu-gugat dengan alasan apapun. RMS itu sah dan mempunyai dasar, mempunyai kekuatan hukum yang luar biasa. Karena dikatakan di sini, tulisan ini kesimpulan dari Dr. E.D. Brabandere, tulisan ini mempunyai titik tolak bahwa mengenai RMS, berbagai pengadilan di masa depan tersurat dan tersirat telah menerima bahwa RMS adalah negara di bawah hukum internasional. Karena RMS mendapat izin oleh hakim Belanda berdasarkan Badan Hukum Internasional. Walaupun RMS kurang diakui secara internasional oleh negara yang lain, tidak mempengaruhi keberadaannya. Dari pengakuan yang dimaksudkan dalam hukum internasional yang sekarang ini mencakup bahwa pengakuan suatu negara menjadi perbuatan politik belaka yang tidak tergantung dari keberadaan dan keberlangsungan keberadaan negara di bawah hukum internasional. Jadi Indonesia mau bikin apapun juga, Belanda mau bikin apapun juga terhadap RMS, tidak bisa. Tidak bisa. Ini supaya didengar dan diketahui oleh seluruh rakyat Republik Maluku Selatan teristimewa di tanah air. Belanda dan Indonesia mau bikin apa juga terhadap RMS, tidak bisa. Sampai dunia ini kiamat tidak bisa RMS memiliki status, mempunyai standar dalam ketentuan hukum internasional. Untuk itu tidak bisa diadili dengan hakim-hakim dan hukum-hukum kacau balau di Indonesia, tidak bisa. Berbicara mengenai RMS berarti berbicara mengenai ketentuan hukum internasional. Pernyataan langsung dari Dr. Brabandere, ahli hukum, guru besar dari Fakultas Hukum bidang hukum internasional di Universitas Leiden. Dr. Brabandere adalah salah seorang ahli hukum yang terkenal di seluruh dunia. Dan kalau sampai beliau sudah memberikan pernyataan seperti ini kepada pemerintah RMS, ini surat dari beliau. Ini surat dari beliau dengan simbol Fakultas Universitas Leiden, Fakultas Hukum kepada pemerintah RMS. Beliau mendukung sepenuhnya RMS. Sayangnya, beliau belum tahu seperti yang berulang kali kita katakan bahwa Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kedaulatan. Selama ini mereka berbicara mengenai Indonesia seakan-akan Indonesia itu negara merdeka, padahal mereka lupa bahwa itu negara palsu, ilegal, dan angkosional serta skandal kedaulatan. Dan kalau sampai hal ini mereka sudah dengar, maka pernyataan ini akan berbalik, ya, menyerang keberadaan Indonesia. Kalau mereka belum tahu, mereka sudah bilang RMS tidak bisa digugat, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa karena didasari atas ketentuan hukum internasional dan sudah diakui oleh hakim Belanda dan hakim-hakim internasional bahwa RMS itu sah. Tidak bisa lagi diputar balik, tidak bisa lagi diganggu-gugat, tidak terjamin dalam hukum internasional. Jadi kalau ganggu RMS berarti aku harus ganggu hukum internasional. Untuk itu tidak mengherankan kalau dari berbagai pihak, ya, memberikan informasi tentang RMS itu sah dan legal sangatlah benar. Salah satu contoh, Dr. Gesina Haye Pandemola dalam tulisannya menjelaskan bahwa RMS sah, RMS legal, RMS sah, RMS legal.
dan Indonesia ilegal. Nah, pengertian Indonesia ilegal menurut Dr. Gesina Ayyapandra-Molen bahwa menyerang, mengakupai. Tapi mereka lupa bahwa Indonesia sudah tidak ada. Mereka tidak tahu itu. Itu sayangnya. Mereka tidak tahu itu. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah bubar. Ya, untuk itu Indonesia sekarang itu Indonesia palsu. Dan yang lucu lagi, karena pemimpin kita yang dulu tidak memberikan informasi yang jelas kepada mereka ini bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia mana? Sebab Indonesia ada dua macam, yaitu Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Jadi kalau sampai mereka sudah tahu bahwa Indonesia ini ada dua macam dan teristimewa Indonesia yang tidak benar, maka konsep hukumnya akan berubah menurut Indonesia dan menyatakan Indonesia sebagai negara palsu, ilegal, dan konstitusional. Dan selama ini mereka lihat dalam pandangan yang lain, mereka tidak tahu bahwa sudah dibubarkan. Ini soalnya. Sekarang bongkar. Jadi kalau dalam semua ketentuan hukum yang ditulis oleh para ahli-ahli hukum ini, saudara-saudara kalau baca, ribuan hukum internasional menjamin RMS, semua ketentuan hukum menjamin RMS untuk memperlihatkan bahwa Indonesia salah. Tetapi Indonesia bukan salah. Indonesia tidak ada, Indonesia ilegal, Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Indonesia tidak memiliki standar. Ya. Dia sudah menolaknya, dia sudah membubarkannya. Soekarno sudah membubarkannya. Untuk itu, dasar hukum ini, kalau pemerintah Republik Indonesia betul-betul berani, dan besok terbongkar semuanya. Ya. Jadi waktu Indonesia mendesak pemerintah Belanda untuk menggugat pemerintah RMS di Belanda sebagai pengacau dan begitu, dan kalau sampai RMS kalah berarti semuanya habis total. Ternyata mereka tidak tahu bahwa Dr. Bramandere akan berdiri di belakang RMS, dan nama Dr. Bramandere sangat ditakuti para ahli hukum se-internasional. Nama Bramandere sangat ditakuti di dalam pengadilan manapun di dunia ini. Karena menurut cerita dan catatan di sini katakan bahwa semua pernyataan beliau tetap menjamin hukum yang tidak bisa dilanggar. Dan untuk menghadapi beliau, Anda mesti betul-betul termasuk orang yang melewati beliau. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Ya. Seperti Profesor Dr. Hikmahanto. Itu kalah total. Total kalah. Sekalipun dia mengatakan argumennya model apapun kalah. Karena sekarang sudah ketahui bahwa Indonesia alias NKRI benar-benar bukan negara merdeka berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Sesuai dengan 8 pernyataan yang telah beta katakan. Ya. Jadi sekarang dengan dasar dari Universitas Leiden, Fakultas Hukum, Dr. Bramandere yang telah menjelaskan dengan terus terang bahwa RMS itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa sampai dunia kiamat, tidak bisa sah dalam ketentuan hukum internasional. Hukum internasional telah menjaminnya. Terima kasih Dr. Smokil dengan tua-tua, dengan semua anggota pemerintah pada tahun 50, karena tuan-tuan telah membangun fondasi, membangun negara atas fondasi dasar hukum internasional, sehingga dijamin dan segala ahli hukum di dunia manapun kalau berbicara mengenai RMS pasti RMS dijamin. Hehehe, haleluya, terima kasih. Ya, RMS dijamin. Tidak bisa. RMS tidak bisa dibilang begitu. Tidak bisa. Persoalan RMS, hak kedaulatan RMS dijamin. Semua orang yang mendengar RMS pasti dijamin. Pasti berbicaranya benar. Akibatnya, inilah akibatnya. Indonesia harus berjalan secara sembunyi-sembunyi membuat petisi. Ini petisi kepada pemerintah Belanda untuk mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ini dosa besar buat mereka. Ini petisi membuktikan bahwa Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Ini buktinya, petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia kepada pemerintah Kerajaan Belanda agar mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara apabila menyelidiki pernyataan Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD tentang proklamasi 16 Agustus dan 17 Agustus benar-benar tidak sah. Ilegal, ya, karena tidak ada orang Indonesia, tidak ada bangsa Indonesia. Lalu memproklamasi apa? 7 penculik mendesak Soekarno untuk bikin proklamasi Indonesia. Hei, di mana ada Indonesia? Kapan ada Indonesia? Dan siapa itu Indonesia? Kalau kalian 7 punya kemerdekaan, ya oke lah, proklamasi mah. Nah, sekarang fakta dari 2 ahli hukum internasional, ya, Profesor Dr. Bramandere dari Fakultas Hukum di Leiden yang menyurati
MRDR itu selaku advokat RMS bahwa RMS sah. RMS tidak bisa digugat dalam pengadilan manapun di bumi ini selain dari pengadilan internasional. Ya, selain dari pengadilan internasional baru RMS digugat. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia di Ambon, Jakarta, jangan coba-coba menyalahi dan menggugat rakyat RMS. Kalian salah, kalian kriminal. RMS tidak bisa digugat dengan hukum apapun, apalagi kalau KUHP dan Undang-Undang 45 itu hukum kotor, hukum bau busuk, hukum bohong, hukum kotor itu hukum jijik, ya, itu hukum kotor, benar-benar itu hukum kotor. Untuk itu jangan sekali-kali mau menyalahi RMS, jangan menuduh RMS dengan dasar hukum apapun, tidak bisa. Ini patokannya. Dr. Ebra Mendera sudah katakan bahwa tidak bisa, ya. Untuk itu pemerintah Belanda harus kalah dalam gugatan itu karena tidak berhak untuk menggugat RMS. Ya, RMS itu negara, RMS itu bangsa. Ya, sudah memiliki status kedaulatan dalam ketentuan hukum internasional. Sudah mempunyai standar dalam ketentuan hukum internasional. Lalu takut apa? Jadi kalau rakyat Maluku Selatan bergerak dengan mengangkat bendera, itu haknya. Pemerintah Indonesia tidak bisa ganggu. Tidak. Kepada gubernur, bupati, kapolda, DPRD di Maluku, jangan omong kosong. Hak kedaulatan RMS dijamin. Indonesia tidak dijamin. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu kalau beta punya rakyat angkat bendera, jangan salahkan mereka dengan dasar apapun yang alasan apapun. Ya, karena kata makar separatis tidak ada punya dasar. Itu hukum palsu yang kalian buat berdasarkan Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta. Nah, melalui kesempatan ini, beta ingin menunjukkan kepada kalian semua, pemerintah Indonesia teristimewa. Ingat, ya, kalian tidak boleh menggunakan hukum-hukum palsu untuk menuduh beta punya rakyat. Tidak boleh. Tidak bisa. Dalam penelitian Fakultas Hukum Internasional di Leiden mensahkan bahwa RMS sah. Dr. Gesahaya Pademolen, RMS sah. Ya. Sayang mereka tidak tahu bahwa Indonesia itu ilegal. Sekarang baru beta akan buka. Ya. Salah satu contoh ini petisinya. Mereka meminta kalau bisa Belanda akui mereka sebagai negara. Tidak bisa karena sudah bertentangan dengan hukum internasional. Sudah bertentangan dengan hukum internasional. Jadi Indonesia alias RI benar-benar ada negara palsu, ilegal, unkonstitusional berdasarkan ini. Soekarno telah membubarkannya. Soekarno telah membubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Untuk itu Indonesia tidak ada lagi. Indonesia sudah dibubarkan. Untuk itu tidak ada lagi Indonesia. Untuk itu kalau barang siapa berbicara tentang Indonesia, maka orang itu benar-benar ngau. Dan inilah buktinya. 7 presiden dari negara yang tidak ada. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara tentang negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Ini 7 negara palsu. Ini 7 presiden negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Ya, Soekarno, Soeharto, Habibie, Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi. Ini presiden-presiden negara palsu, presiden-presiden negara ilegal, presiden-presiden negara double standar. Ya. Sudah tipu kesalahan orang yang benar. Sudah bohong kesalahan orang yang benar. Sudah ilegal bilang ketong sebagai makanan separatis. Ini manusia-manusia cebong semuanya. Engkau presiden cebong. Engkau profesor dokter bidang hukum internasional buat Indonesia, kau cebong. Engkau general buat Indonesia dalam bentuk TNI atau Polri, cebong. Ya. Engkau Mahkamah Agung, engkau Mahkamah Konstitusi, engkau Jaksa Agung buat Indonesia, cebong. Kadrun semuanya. Omong kosong semuanya. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Indonesia itu terdiri dari tiga dimensi. Diakui, dibubarkan, dan dipalsukan. Jangan lupa ini. Berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa 3 hal ini. Yaitu, Indonesia negara 3 dimensi. Diakui, dibubarkan, dipalsukan. Kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa. Memang sudah diakui. Tapi jangan lupa, juga sudah dibubarkan. Dan juga dipalsukan. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dipalsukan. Jadi jangan sombong. Nah, melalui kesempatan ini, hari ini, tanggal 1 April 2024, beta menghimbau kepada semua anggota legislatif, yudikatif, eksekutif, teristimewa yang berkedudukan di Jakarta sebagai pemimpin besar. Ingatlah bahwa segala yang kalian miliki, yang kalian duduki, yang kalian dapati sebagai jabatan kalian, itu ilegal semuanya. Itu palsu semuanya. Ya, karena kalau berpatokan kepada Indonesia, maka hanya ada satu saja yang benar. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Di luar itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Siapapun juga Anda, berulang kali beta katakan, gabungkanlah semua ahli hukum di Indonesia dan sejarah berhadapan dengan beta. Dan semua rakyat akan dengar siapa yang keluar sebagai pemenang dan pembenar dalam pembicaraan. Ya,
Selama ini omong kosong semuanya, tipu-tipu semuanya. Beta sudah muncul. Sekarang beta datang kalian semua. Berapa di antara kalian mau berhadapan dengan beta untuk berbicara? Mau bela Indonesia. Supaya seluruh rakyat tahu, semua orang dapat tahu kebenarannya dulu bagaimana. Jangan tipu-tipu. Ya. Jangan pikir di Papua. Resolusi PBB sudah jelaskan. Pemerintah Indonesia punya hak untuk mengatakan bahwa Papua itu wilayahnya. Maluku itu wilayahnya. Tidak ada. Kalau menggunakan kata Indonesia, tidak ada. Ya. Kalian adalah termasuk penjahat internasional. Ya. Penjahat perang. Kalau secara saja menyerang Papua dengan menggunakan kata makar separatis, tidak ada. Papua bukan makar, Maluku bukan makar. Indonesia negara palsu, Indonesia negara ilegal, ya, negara para bandit. Ya, untuk itu jangan salahkan kata orang. Kata tidak salah. Sekarang ketemu muka, ya. Semua ini satu catatan besar pol dengan apa yang dijelaskan oleh Fakultas Hukum dari Leiden tentang Indonesia, tentang hukum internasional, tentang RMS. Ya. Hanya sayangnya mereka tidak tahu bahwa Indonesia negara palsu. Dan kalau sampai sebentar di Mahkamah Internasional hanya dengan menggunakan Indonesia negara palsu, ilegal, konstitusional serta skandal kelautan, habis. Mau bicara apa? Dasar hukum sudah kuat, ya. Dasar hukum sudah kuat. PBB sendiri ada di catatan menjelaskan tentang Desmond Molucus adalah negara yang sah. Tapi Indonesia putar balik kata-katanya. Untuk itu, beta sudah bilang, sekalipun kata-kata negara kasar, kalian mengerti. Mau jadi baik, bikin baik. Dia sampai nanti sebentar jadi rusak, hancur total. Dia sombong. Kesombongan itu tidak bisa menang. Profesor Dr. Hatapi bilang, penipuan kebohongan itu walaupun lahir secepat kilat akan dikalahkan oleh kebenaran. Ini ada ahli hukum sudah katakan, sudah jelaskan. Saya mereka tidak tahu, mereka tidak berani, tidak tahu dan tidak benar-benar mereka tidak tahu. Bahwa Indonesia itu palsu, Indonesia ilegal, Indonesia itu skandal kelautan. Mereka tidak tahu itu. Sekarang beta buka. Dengan mereka ini beta akan buka untuk memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara 3 dimensi. Diakui, dibubarkan, dan dipalsukan. Jadi standarnya apa? Ilegal, palsu. Lalu bicara apa dengan dasar hukum? Dasar hukum apa yang harus kita bicarakan? Segala bentuk hukum dan undang-undang Indonesia itu palsu semuanya, ilegal semuanya, cacat semuanya. Jadi kepada profesor-profesor dan dokter-dokter ahli hukum dan sejarah Indonesia berhenti dari ngomong. Makanya beta sudah bilang, pemerintah Indonesia harus stop dari sekarang tentang tipu daya omong kosong dengan Indonesia. Stop. Jangan omong kosong. Sudah cukup. Kalian tipu kotoran, ya. Kalian menggunakan kata Indonesia hanya untuk kepentingan Jawa. Jangan lupa itu. Kamu orang menggunakan nama Indonesia hanya untuk kepentingan Jawa dan sekarang terbongkar semuanya, terbukti semuanya. Ya, tipu daya semuanya. Segala sesuatu atur Jawa, segala sesuatu atur Jawa. Ya. Tipu. Jenderal juga orang Ambon diangkat jadi jenderal itu Jawa, orang kuliah itu permainan, semua permainan Jawa. Akibatnya ini akibatnya. Nah, sekarang Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Negara ilegal. Ya, unkonstitusional, tidak mempunyai dasar hukum. Tidak mempunyai dasar hukum. Untuk itu berhenti dari segala tipu dayanya. Berhenti dari segala tipu dayanya karena sudah sampai waktunya. Tidak bisa kalahkan RMS, mau bicara apapun tidak bisa. Kalian boleh pakai ilmu apapun tidak bisa, dasar hukum sudah kuat. Nah, sekarang akan muncul konsep baru. Ya, konsep baru itu ialah Indonesia negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Lalu mau bicara apa? Mau bela dengan apa? Panggil kalian punya profesor, dokter, ahli hukum jago-jago, baik dari Sabang sampai Merauke, gabung berhadapan dengan beta. Beta sudah ada nih. Itu artinya bahwa beta ngomong tipu-tipu, bukan omong kosong atau sombong. Beta akan perhatikan kepada kalian semua tentang kebenaran, dan kalian akan perhatikan kepada beta tentang semua tipu daya dan kesalahan. Segala kata yang keluar kalian punya mulut bohong semuanya, tipu semuanya, omong kosong semuanya, ya, iblis semuanya. Karena yang menghasilkan Indonesia itu adalah tipu, dan tipu itu asalnya dari iblis. Ya. Untuk itu kalian mau lari apa, mau bicara apapun tidak bisa dapat dibenarkan, tidak bisa. Beta akan keluar sebagaimana beta sendiri. Tetapi ingat, beta akan berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan bersama-sama dengan beta mengalahkan sejuta orang dengan segala kepintarannya. Ya. Sudah cukup waktunya. Dan inilah waktunya. Kebenaran harus dinyatakan. Ya. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Atau negara double standar. Ya. Dr. Hayat van der Molen menulis dengan hebat tentang Republik Maluku Selatan dan Indonesia, tapi dia lupa dan dia tidak tahu. Kalau waktu itu dia tahu, tulisannya lain.
Begitu juga dengan Profesor Dr. Pak Mendereng, guru besar ahli hukum internasional di Leiden. Semua tidak tahu. Ya. Mereka berbicara mengenai hukum, dan hukum itu benar untuk RMS. Dan mereka lupa bahwa Indonesia itu negara tidak benar. Negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan. Kalau sampai mereka dapat tahu ini, otomatis hilang jalan. Otomatis hilang jalan. Karena dasar hukum sudah kuat. Indonesia tidak bisa digugat. Untuk itu kita ingatkan kepada semua anggota DPRD, hakim-hakim di Ambon, di Saparua, di mana saja kalian berada. Jangan coba-coba salahkan RMS dengan dasar hukum apapun. Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang benar. Hukum yang ada di Indonesia itu palsu semuanya, ilegal, unconstitutional, ya. Hukum sontol loyo semua itu. Tidak dasar, tidak jamin. Karena apa? Karena Indonesia sendiri bukan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan. Untuk itu jangan salahkan Beta punya rakyat. Beta punya rakyat tidak salah, RMS tidak salah, RMS tidak salah. Menurut pernyataan Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, dia bilang bahwa kalau belum ada hukum jangan menyalahi siapapun kalau dia berbuat salah. Proklamasi RMS tidak ada di Indonesia dan Indonesia tidak punya hukum. Bagaimana mau salahkan RMS? RMS tidak ada, RMS negara palsu. Indonesia tidak ada. Indonesia negara palsu. Kalau sekarang ini itu palsu, benar-benar palsu, ilegal. Jokowi presiden negara palsu, siapa saja itu presiden palsu. Ya, jenderal-jenderal semua itu negara, semua jenderal itu Indonesia palsu. Semua Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi yang bicara konstitusi, semua itu palsu semuanya. Segala yang menyangkut Indonesia adalah palsu. Indonesia itu bukti nyata dari negara palsu. Jadi apa saja menyangkut Indonesia palsu semuanya. Karena itu Beta mengingatkan kepada semua, kepada Gubernur Maluku, kepada para bupati-bupati, kepada Kapolda, Pangdam 16 Patimura dan yang lain, dan siapa-siapa, termasuk DPRD. Ingat, jangan sekali-kali menyalahi rakyat RMS dengan dasar apapun. Tidak bisa. RMS tidak bersalah. Yang bersalah itu pemerintah Indonesia dan Jawa dan pemerintahnya. Segala yang ada di Ambon itu semuanya pembohong semuanya. Semuanya kriminal semuanya. Semua itu palsu, ilegal semuanya. Yang menamakan diri pemerintah Indonesia di Maluku itu ngawur, ya. Itu tidak benar. Itu palsu semuanya. Untuk itu jangan salahkan RMS. RMS itu benar. Indonesia tidak benar. Ya. Dasar hukum kuat. Jangan kalian salahkan RMS. RMS tidak bisa disalahkan. Untuk itu Beta menghimbau kepada Beta punya rakyat Republik Maluku Selatan. Sadarlah dan ingatlah perkataan ini. Kalau ada ditangkap dituduh bilang Beta punya pemimpin, Tuan Gubernur sudah kasih tahu buat orang bilang itu kata. Buat polisi, buat siapa saja bilang bahwa RMS tidak bisa disalahkan. RMS tidak bisa disalahkan dengan dasar hukum apapun. Ya. Segala bentuk hukum di Indonesia itu hukum palsu. KUHP itu palsu, Undang-Undang 45 itu palsu. Indonesia saja palsu, apalagi itu kan semua baru terbentuk pada tanggal 5 Juli 1999 berdasarkan dekret Soekarno. Sementara Soekarno bukan presiden. Ya. Soekarno itu bukan presiden. Tapi dia dilantik jadi presiden. Dia itu dilantik pada tanggal 17 Desember 1999 di Yogyakarta menjadi presiden Republik Indonesia Serikat. Dan sudah akui itu. Ya. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia mendapat kemerdekaan dan kedaulatannya dalam bentuk negara Federasi Republik Indonesia. Yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. 50 hari dari penyerahan kedaulatan itu dia bubarkan. Indonesia sudah bubar. Jadi memakai dasar hukum apa? Hukum bubar. Untuk itu kepada hakim-hakim dan jaksa-jaksa di Ambon, ingat, hukum yang kalian gunakan itu hukum bubar, hukum palsu. Jangan salahkan Beta punya rakyat, jangan. Beta bergoyang dengan semua. Ini persoalan Beta akan bikin sampai naik sampai PBB. Ya kira main-main. Sudah cukup waktunya. Ya. Beta percaya dengan yakin kebenaran ini akan membawa kemenangan kepada Beta punya bangsa. Beta akan perjuangkan sampai berhasil. Dan sekali lagi Beta mengimbau kepada gubernur, bupati, DPRD, semua anggota DPRD di Maluku, Kapolda, Pangdam, jangan lagi menggunakan taktik-taktik tipu daya yang menggunakan taruh polisi sana, taruh polisi sini untuk jangan. Kalian itu kriminal. Itu konsep kriminal, itu konsep kejahatan, ya, penipuan. Indonesia alias ini bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan. Untuk itu Kapolda dengar ini, Pangdam 16 Patimura dengar ini, siapa-siapa yang ada di Maluku yang katanya orang-orang hebat itu, dengar ini kata, ini bukan kata karena bencian, ini karena kebenaran, ya. Tipu daya yang kalian buat selama ini sudah cukup, sudah harus stop sampai di sini. RMS tidak salah. Yang salah itu Indonesia. RI dan NK itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan. Harus dibubarkan, harus dihancurkan. Negara sontoloyo itu. Ya. Jangan kalian sombong dengan negara model begitu. Itu negara ngawur itu. Untuk itu Beta menghimbau sekali lagi kepada Presiden Jokowi Widodo, sebelum Anda turun dari Anda punya posisi, sadarlah dan ingatkanlah semua rakyat dan semua pejabatmu bahwa hati-hati. Ya. Sebab salah melangkah terbongkar semuanya. Hancur semuanya. Untuk itu lebih baik dari sekarang belajar, sadar, cari ketorang, berbicara dengan ketorang secara manis dan baik. Itu lebih baik daripada kalian melakukan tindakan kekerasan, supersip,
Kalian sendiri adalah termasuk KKB. Pemerintah Indonesia, pemerintah KKB, ya, bukan Papua. Resolusi PBB bilang kalian tidak boleh menghalangi orang yang memperjuangkan hak kedaulatannya. Kenapa kalian menghalangi? Belajar betul sejarah. Indonesia itu bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah, Indonesia bukan negara. Tidak. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta sekarang kedaulatan. Kalau keluar dari negara Federasi Republik Indonesia, ya, untuk itu tidak mengherankan Indonesia itu dapat dinyatakan sebagai negara tiga dimensi. Itulah diakui, dibubarkan, dan dipalsukan. Dan sekarang ini kalian sedang berada dalam kondisi dan konsep negara palsu atau negara yang tidak benar. Jadi pada hari ini tanggal Senin 1 April 2024, beta ingatkan kepada Anda sekalian, kepada para ahli-ahli hukum di Indonesia, siapapun juga Anda, jago-jago tuh, profesor-profesor ahli hukum, siapa yang jago-jago tuh, ingat, hukum yang ada di Indonesia itu hukum palsu semuanya. Hukum tidak benar, karena Indonesia itu negara palsu dan negara tidak benar. Bukan karena beta yang bilang, fakta hukum sejarah yang menyatakan. Jadi jangan salahkan beta. Untuk itu kalau berhadapan dengan beta harus bilang, harus jujur dan bersih, dengan lembut hati. Kalau mau tuju jago, kalah semuanya. Kalah sebelum berperang, kalah. Jalan semuanya. Indonesia tidak punya dasar. Ingat kata ini. Indonesia tidak punya dasar. Karena itu adalah istilah antropologi. Ya. Bagaimana istilah antropologi dalam bangsa dan berbahasa Indonesia. Berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Itu istilah antropologi kok enak aja. Sama saja Sontoloyo. Bangsa Sontoloyo dan berbahasa Sontoloyo. Bisa kan demikian? Kalau bisa, bikin. Buktikan, oke. Kalau bisa bilang berbangsa Indonesia dan berbahasa Sontoloyo, berbangsa Sontoloyo dan bahasa Sontoloyo, Indonesia bisa. Kalau tidak bisa, jangan muncul. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Untuk semua pemerintah Indonesia, semua, dari presiden sampai kepada camat-camat dan kepala desa yang supaya tahu, ya, bahwa RMS itu tidak bisa diserahkan dengan alasan tidak bisa. Karena Indonesia itu sendiri. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.